Kalau ada anak sudah siap nikah, tapi ibunya belum nikah, nggak mungkin ya. Pasti udah makanya punya anak. Belum mengizinkan karena ada kakaknya yang belum nikah. Jadi harus nunggu. Tidak boleh Bu, tidak boleh. Ini zolim ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Jawab atau gimana nih? Ini ada pertanyaan ini ya, nggak terduga. Bagaimana kalau nggak pengen nikah, dosa nggak? Nggak pengen nikah? Oh, nikah itu sunnah Nabi ya. Jangan nggak pengen ya. Jangan. Karena separuh dari amal kita tuh kalau sudah nikah jadi 2 kali lipat kebaikannya. Kalau belum nikah seperti nggak boleh nyebut nama seseorang. Nggak boleh ya, kita nggak boleh membuat orang tertekan. Nggak tertekan kan deh. Harus niat. Walaupun usia sudah, saya mau udah kepala 6, siapa yang mau sama saya? Ini ada kejadian ya, seorang guru yang usianya sudah ya mendekati kepala 6, ibu-ibu ya, belum pernah menikah. Nikah tuh, apa yang susah bagi Allah menikahkan hamba-hambanya? Ya kan? Karena surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi memang bab perjodohan ini bab tanda-tanda kebesaran Allah ya, ayat-ayat Allah. Jadi luar biasa, banyak misteri di dalam perjodohan ini. Banyak misterinya ya, tetapi yang paling penting adalah jadi dekat dengan Allah. Apakah dikasih jodoh atau belum, atau tidak lagi jadi jodoh, yang paling penting jadi dekat dengan Allah. Itu rahasianya yang terpenting. Itulah rahasianya. Karena bab perjodohan itu intinya jadi dekat dengan Allah. Kenapa ngangguk-ngangguk Faruk? Ayo, ada pertanyaan lainnya? Ini masalah orang macam-macam di sini. Iya. Apit kerja, Pip. Lihat lagi pertanyaannya. Ini Kalau janda nggak wajib nikah lagi kan ya? Loh, kok gitu pertanyaannya? Temenku dipaksa-paksa nikah terus. Kasihan dengar ceritanya. Solusinya bagaimana? Ya, segala sesuatu yang bersifat pemaksaan itu nggak akan keluar dari hati, tidak bagus ya. Kalau misalkan sudah menikah, lalu syariatnya memang ada amanah untuk ngurus anak dan bisa menjadi lebih dekat ke Allah ya, dan aman, tidak merugikan siapapun, bisa mengurus dan menjaga diri, bisa ada kewajiban mengurus keluarga. Ya, apa yang membuat dekat dengan Allah, itulah yang paling penting. Ya, tapi bagi yang belum pernah mah sebaiknya. Oh gimana itu? Oh, orang tua saya sudah 70 tahun, pengen nikah katanya. Anak, kalau punya orang tua, sudah sepuh, sendiri, itu ada temennya CLBK, sama-sama kan nenek-nenek. Masa nenek-nenek kakek-kakek mau nikah? Anak-anak tuh belum mengerti ya, bahwa mungkin kakek nenek yang sudah tua tuh bukan masalah biologis, tetapi masalah ada teman ngobrol, ada teman ibadah, ada bisa curhat yang tidak bisa dilakukan bersama anak-anaknya yang super sibuk. Jadi jangan menghalangi orang tua untuk mengarungi sisa usianya dengan yang baik. Buat anak mah jangan ngatur orang tua, tapi berbakti ke orang tua ya.
Ini ada keluhan dari orang yang sudah sepuh gitu, diatur segalanya, nggak boleh ini, harus itu oleh anaknya tuh. Berbaktilah. Ini juga dalam langkah berbakti. Ya bijaksanalah, jangan sampai orang tua tuh merasa jadi ya tidak nyaman dengan perilaku anaknya. Harusnya anak itu membuat orang tua jadi nyaman. Itu banyak pertanyaan, giliran atau bacanya. Beb, ini di Zoom juga ada nih. Kalau ada anak sudah siap nikah, tapi ibunya belum nikah, nggak mungkin ya. Pasti udah makanya punya anak. Belum mengizinkan karena ada kakaknya yang belum nikah. Jadi harus nunggu. Tidak boleh Bu, tidak boleh. Ini zolim ya. Allah yang ngatur jodoh-jodoh tuh ya, jangan dihalang-halangi. Nanti jadi zolim, nanti jadi semuanya jadi masalah. Anaknya jadi jadi dosa, jadi enggak ridho, kakaknya juga jadi enggak enak, menghalangi, ibu enggak enak, enggak boleh. Dengan tauhid siapa yang paling siap, nikahkan ya. Ya. Assalamualaikum Aa, izin bertanya. Ada teman saya yang sudah terlanjur melakukan zina dan dia mau bertobat ingin melanjutkan ke jenjang kepernikahan, tapi orang tuanya tidak merestuinya. Wah, berat kalau tidak ada restu orang tua ya. Udah tobat we dulu, kalau udah kayak gini mah tobat, minta ampun. Kemudian dengan yang berbuat tidak baiknya itu udah jaga jarak. Jaga jarak, walaupun cinta tidak menyelesaikan masalah ya. Jaga jarak, tobat, bersihkan diri, nanti Allah ngatur. Kalau nanti ada jodohnya, sama-sama tobat, lalu memang mau ditakdirkan tobat dengan tobat, nanti Allah ngebulak-balik hati orang tua. Ya, itu mah bukan masalah nikah, kalau sudah zina mah harus masalahnya tobat dulu. Jadi tara regang begini nih. Jadi yang ibu tadi ngelarang anak adiknya nikah duluan bisa terjadi seperti itu, dikhawatirin Pak? Iya, nanti bisa begitu, mereka bisa kawin lari. Bisa jadi dosa. Mereka, dan dosanya dipikul oleh orang tuanya juga. Yang membuat anaknya jadi tergelincir. Udahlah, kalau dengan keimanan mah ya, Allah nanti yang ngasih kakaknya. Mungkin dengan ujian seperti ini, kalau kakaknya ridho, nanti Allah ngasih jodoh ke kakaknya lebih mudah lagi. Ya, emang semuanya ada ujian masing-masing. Ada coupling takdir masing-masing. Dan dalam episode hidup ini ada episode masing-masing. Jadi perjalanan hidup ini ada banyak episode-episodenya yang tidak kita duga. Sedikit yang bisa kita duga. Ya, sebagian besar kita tidak duga. Tapi semuanya sudah diketahui Allah. Ada catatannya di Lauh Mahfuz. Kalau gitu untuk apa dong kita ikhtiar? Ikhtiar itu supaya kita dapat takdir terbaik. Kan di Lauh Mahfuz itu lengkap, banyak, tertulis detail. Nah kalau kita ibadahnya benar, tobatnya benar, kita bertemu dengan takdir khusus untuk orang tobat. Kalau zina terus, nanti takdirnya khusus bagi pezina. Gitu. Kalau kita sedekah, nanti Allah udah tertulis di sana takdir bagi ahli sedekah. Kalau pelit, ada takdir. Orang yang zina matanya jelalatan, ada ketentuannya. Hatinya jadi keras, jadi ibadahnya. Tapi kalau kita ghadul basar, Allah melihat kita betul-betul menjaga diri, nanti ada ketentuan Allah di sana yang akan diberikan kepada orang yang patuh kepada Allah. Ini ya, bagaimana menikah sekufu, sekufu dalam mau menikah gitu? Apakah harus? Kenapa ini jadi bab nikah begini, Faruk? Saya curiga nih ya. Nggak tahu, ini adalah pertanyaan semua kayak Gimana Anak sekufu? muda semua pesertanya. Jadi memang Islam tuh menganjurkan sekufu. Jadi intinya jangan terlalu ngejomplang lah ya.
Tetapi ya ini bukan alat ukurnya, jangan sampai hanya ukuran duniawi yang ngejomplang dalam keimanan. Ini yang paling berat ya. Yang satu yakin, yang satu ahli maksiat. Nah ini, kalau segala sesuatunya makin deketan ya, misalkan yang satu dari secara dunia pendidikan intelektualnya bagus terbinanya, yang satu kurang terbina. Nah ini ada proses yang harus dijalani perjuangannya ya, untuk menyeimbangkan cara berpikir. Tapi kalau dengan iman, yang satu misalkan doktor S3, yang satu lulusan SMP. Tapi kalau dengan keimanan, dua-duanya kuat iman, ini bisa lebih mudah. Yang tidak bisa dipungkiri ya, yang satu orangnya sangat kaya, yang satu dari sangat tidak punya apa-apa. Nah ini potensi untuk menyelaraskannya, ini perjuangannya akan lebih besar. Kecuali kalau dengan iman, dua-duanya ini tidak merasa kaya, ini juga tidak merasa hina karena kemiskinan, akan bagus ya. Jadi yang paling bagus mah sama-sama kuat iman, atau sama-sama bercita-cita punya iman kuat.